Baik, perkenalkan saya Kadif Fajar Prasetyo Sudana dengan NRP 525231185. Dan sekarang saya akan menjelaskan soal A bagian beberapa bagian tree. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan soalnya. Ditanya, temukan 3 algoritma yang disebutkan pada permasalahan interconnector problem dan aplikasikan pada graf di bawah untuk menemukan spanning tree terkecilnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan 3 algoritma yang sudah dijelaskan di PPT. Jadi algoritma yang pertama itu ada Kruskal, yang kedua itu ada Prim, dan yang ketiga itu adalah Burovka. Saya akan menjelaskan bagian Kruskal dan Burovka. Nah, sebelum itu supaya kita lebih mudah dalam pengerjaan tree-nya agar tidak membingungkan karena soal tree-nya itu soal grafnya masih tidak dinamai tidak ditandai vertex namanya apa. Jadi sini kami menamai dimulai dari yang di bawah ini adalah graf vertex A, vertex B, C, D sampai G. Nah, mungkin kita langsung saja untuk algoritma Kruskal. Deskripsinya, algoritma Kruskal adalah algoritma yang digunakan untuk mendapatkan sebuah minimum spanning tree. Nah, minimum spanning tree adalah graf yang undirected yang dapat menyambungkan semua vertex tanpa membuat sebuah cycle. Jadi beda graf dan tree itu adalah dia tidak ada cycle-nya atau tidak ada perputarannya lah, ada pengulangan. Dalam algoritma Kruskal ini beberapa langkah yang harus kita ikuti juga. Jadi pertama-tama kalau Kruskal itu kita harus sortir semua edge dengan edge weight yang kecil memiliki prioritas yang utama. Tapi ini juga tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kita ingin spanning tree-nya itu yang memiliki nilai maksimal, berarti kita ingin memiliki weight yang maksimal, memiliki prioritas utama. Tapi dalam hal ini kita ingin yang terkecil. Yang kedua, pilih edge prioritas utama. Jadi kan setelah kita sortir, kita harus memilih edge yang paling atas. Dan jika kita sudah memilih edge paling atas, kita akan pop edge tersebut dan kita akan loop ke semua dan juga kita akan loop kita nggak loop sih, cuma kita ngecek aja apakah edge yang akan dikoneksi itu akan membuat cycle. Kalau misalnya edge-nya itu tidak membuat cycle, jadi kita bisa nambahin edge-nya. Kalau misalnya dia buat cycle, kita bisa skip aja. Nah, seperti yang di sini, jika tidak, tambahkan edge dalam tree dan buat koneksi. Lalu ulang lagi ke step yang kedua. Jadi kalau misalnya kita udah pilih urutan 1, kita pop, kita koneksi kalau misalnya dia tidak buat cycle, dan lanjut lagi kita ke urutan 2. Urutan 2 kita pop, dan seterusnya. Nah, jika iya, kan jika misalnya buat cycle, jika iya, dan kita langsung aja ulang ke step 2, kita bisa koneksi. Seperti yang saya jelaskan tadi juga. Jadi kita mulai saja untuk algoritmanya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita menyortir edge terlebih dahulu. Setelah itu, kita dapatkan edge list-nya. Jadi ada urutan 1, 2, 3, sampai 12. Ada 12 edge totalnya. Dan ini urutan yang paling pertama itu dia memiliki weight sebesar 1. Dan juga dia mengkoneksi antara A dan B. Untuk yang urutan kedua, dia memiliki weight 2, dia mengoneksi antara C sama D. Dan seterusnya seperti itulah. Disortir dengan edge-nya. Nah, setelah kita melakukan sortir, kita bisa melakukan algoritma pada step ini. Ini kita membuat beberapa kolom. Ini ada open edge list. Ini adalah list edge yang belum terpop. Nah, choose edge ini artinya yang kita pilih edge sekarang. Dan tree edge ini adalah edge yang sudah kita masukkan pada tree. Dan ini adalah totalnya. Dan ini juga grafnya. Nah, jadi di open listnya kan ada banyak nih. Kita pilih yang paling pertama. Jadi 1 habis 1. Kita pilih itu, kita masukkan ke dalam tree-nya. Di dalam kita warnain dengan merah. Dan juga kita tambahkan weight-nya. Setelah itu, kita bisa melakukan hal yang sama lagi. Kita pop, ini 2CD2, 2CD2 kita masukkan ke dalam tree-nya. Karena dia kan nggak membuat cycle, jadi kita langsung saja add. Kita teruskan, terus kita pop lagi, kita masukkan. Cek kalau misalnya nggak ada membuat cycle, kita masukkan. Nah ya, nah mungkin kita lanjutkan ke step 5-nya lagi.
Ini kan ada 3 AG, kita juga karena 3 apa ya, A ke G itu dia nggak buat cycle, kita masukkan ke dalam tree. Nah, jadi kita mungkin langsung skip ke yang urutan ke-6. Kenapa? Karena coba kita lihat di urutan ketiga, contohnya adalah 3BC. Kalau misalnya kita hubungkan 3BC atau hubungkan edge BC ini, dia nanti akan buat cycle. Nah, cycle itu artinya dia kayak terhubung dengan berulang itu. Jadi BC, kalau misalnya kita koneksi, dia akan buat graph. Jadi dia tidak membuat tree. Nah, kita juga akan skip yang DG. DG ini juga sama. Kan ini sudah connect, ini sudah connect. Kalau misalnya ini connect, berarti dia akan membuat cycle. Sama juga 4DG, dan kita akan skip langsung ke 6DE. Kita 6DE, kita masukkan ke dalam tree, dan kita buat koneksinya. Nah, habis itu ya selanjutnya sampai sudah membuat tree-nya lah. Sampai di dalam OpenGC itu masih ada sisa beberapa edge, tetapi yang untuk membuat minimum spanning tree-nya, edge-nya hanya memerlukan sebuah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya membutuhkan 6 edge dengan totalnya adalah 20. Nah, jadi kita bisa mendapatkan tree dengan total weight adalah 20. Dan kita juga berhenti pada iterasi ke-7 sampai 7 ya. Walaupun ada yang skip. Ya, lalu perkenalkan saya Randi Palguna Kayasa dengan NRP 5025231020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1 dengan menggunakan algoritma frame untuk masalah HP connector problem. Nah, di sini kita akan mencari sebuah spanning tree dari graph ini. Nah, caranya itu dengan menggunakan algoritma frame. Algoritma frame itu sendiri ialah cara kerjanya seperti gini. Pertama-tama kita akan memilih suatu start node. Start node. Nah, misal kita akan memilih start node-nya itu bagian sini. Nah, sini sebenarnya saya belum mengelabeli seluruh vertex-nya itu. Nah, untuk sekarang di sini vertex-nya ialah uh, vertex A, sini vertex B, vertex C, D, E, F, dan G. Nah, pertama-tama kita akan memilih vertex A. Itu merupakan start node-nya. Setelah kita memilih vertex A, kita akan melakukan proses relax. Sini relax ke tetangga-tetangganya, yaitu vertex B, vertex G, sama vertex F. Nah, itu tetangga yang kita relax itu tetangga-tetangga yang belum di visited. Yang dimaksud dengan visited ialah suatu vertex yang telah kita kunjungi. Nah, di sini kita vertex A telah kita kunjungi, berarti vertex A ialah visited, dan vertex B, vertex G, vertex F itu masih belum visited. Nah, kita relax. Nah, setelah kita relax, kita tahu bahwa vertex B merupakan vertex yang memiliki edge paling kecil dari vertex A di antara vertex lainnya yang memiliki nilai 3 atau 8. Berarti kita pilih vertex B nih. Nah, vertex B nih kita pilih. Nah, pemilihan vertexnya itu dinamakan konsep greedy, di mana kita memilih yang paling optimal. Nah, dalam kasus ini optimal ialah yang paling kecil. Nah, setelah kita memilih vertex B, berarti kita mengunjungi vertex B, dan kita set vertex B-nya itu menjadi visited true. Nah, setelah di visited true, kita akan melakukan proses relax ke tetangga yang masih belum di visited. Nah, kasus ini vertex G belum visited dan vertex J belum visited. Nah, kita relax. Nah, di sini kita akan memilih di antara 3 atau 4. Nah, pastinya tentunya dengan konsep greedy kita akan memilih yang 3, yang kecil. Sini kita memilih vertex C. Nah, setelah kita memilih vertex C, kita kunjungi vertex C. Habis itu kita akan relax tetangga-tetangga yang belum visited.
yang G sama D belum visited. Nah, di sini karena dia 2 sama 2, kita pilih yang mana? Pilih salah satu aja, yang paling kecil. Tapi kan nilainya sama, berarti kita pilih salah satu aja. Berarti sini kita pilih misal G, kita pilih. Nah, sekarang kita kunjungi yang G, vertex G. Nah, kemudian kita relax tetangga-tetangganya. Itu sini 3, 6, 7. Nah, kita pilih. Nah, di sini kita jangan lupa kita dulunya di vertex C, di vertex C kita melakukan relax ke vertex ini, D. Kita telah melakukan relax ke vertex D dengan nilai H2. Sedangkan setelah kita relax pada saat mengunjungi vertex D, kita relax vertex G-nya 3. Habis itu vertex yang lainnya 6 sampai 7. Nah, kita akan memilih 2, 3, 6, 7. 2-nya itu ikut termasuk. Nah, karena yang lebih kecil, yang paling kecil di antara angka-angka ini adalah 2, maka kita akan mengunjungi vertex D. Kita mengunjungi vertex D dari vertex C. Kita kunjungi red. Nah, setelah dari vertex D, A, B, C, D ya, vertex D kita kunjungi, kita relax tangannya, berarti yang kita relax hanya vertex ini, vertex E. Nah, tentu saja di sini kita milih 6 atau 7. Nah, 6 atau 6 kita pilih salah satu aja. Berarti saya milih misalnya pilih yang ini. Pilih yang dari vertex E ke vertex dari vertex D ke vertex E. Nah, dari vertex E kita relax juga. Nah, di antara 6, 6, 7 kita pilih bebas 6-nya milih yang ini, yang jalur ini. Nanti kita dapetin dari kita kunjungi yang ini. Sekarang kita kunjungi yang F. Kita kunjungi F. Habis itu kita relax. Nah, di sini ternyata di sini udah true. Maka ini sudah berhenti. Habis itu kita melakukan iterasi selanjutnya. Ternyata seluruh vertexnya ini sudah visited true. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita akan menghentikan proses algoritma prime-nya. Nah, sekarang sehingga didapat algoritma prime-nya itu kita dapat kayak seperti ini yang ditandai merah dengan total cost ialah 1 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 6 tambah 6 ialah 20. Nah, untuk implementasi code-nya itu ialah seperti berikut. Nah, di sini langsung aja bagian void prime-nya. Void prime. Nah, di sini kita memilih bebas start node-nya seperti apa. Nah, di sini ada visited semuanya vertex ialah 0, distance-nya ialah ya max, red ya ini untuk pencatatan vertex yang saling nyambung, untuk mengetahui vertex yang saling nyambung, misal misal A sama B. Berarti di sini kita melakukan check false. Nah, ini maksudnya adalah kita apakah satu saja yang masih belum divisited di antara vertex-vertexnya itu bernilai true, sehingga kalau dia masih belum visited, while loop-nya ini akan diulangi terus sampai seluruh vertex-nya itu sudah visited. Nah, di sini kita lihat bagian sini ialah bagian untuk memilih node kunjungan dengan konsep greedy. Nah, setelah kita memilih node kunjungan, kita akan melakukan proses relax ke tetangga-tetangganya. Nah, itu akan mengulang terus sampai semua visited vertexnya itu true. Nah, di sini kita lakukan output biasa, total cost sama
vertex-vertex yang saling terhubung dari suatu edge. Jadi saya eksekusi print. Nah, sini tree table 2 sama 1 itu terhubung. 2 sama 1, oh kurang tahu ya. Total cost-nya ialah 20. Itu yang terhubung adalah 6 tambah 6 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1, itu total cost-nya jadi 20. Ya, sekian. Sekian nomor 1 dengan algoritma print. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan algoritma selanjutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan pada algoritma Borovska. Algoritma Borovska ini adalah algoritma yang tertua yang dapat menyelesaikan masalah minimum spanning tree. Algoritma Borovska ini melakukan iterasi pada setiap vertex dan mengkoneksinya dengan edge yang terkecil-kecil. Nah, langkah-langkahnya itu kita ikuti saja. Inisialisasi semua vertex menjadi tree-nya masing-masing. Jadi kita inisialisasi menjadi tree masing-masing. Setelah itu kita lakukan iterasi pada setiap vertex. Dan pada vertex pilihan, kita loop ke semua edge pada vertex. Lalu pilih edge yang dengan weight terkecil dan melakukan koneksi. Lakukan step 2 hingga mencapai vertex yang terakhir. Jadi kita loop sampai vertex yang terakhir. Jika setelah melakukan koneksi masih terdapat graf yang belum terkoneksi, kita akan loop lagi pada setiap graf dan akan lakukan koneksi terkecil antar graf lainnya. Jadi kalau misalnya setelah kita melakukan iterasi pertama, itu ternyata grafnya atau tree-nya masih belum terkoneksi semua, kita bisa lanjutkan lagi iterasinya dengan melihat graf, bukan vertex. Nah, jadi pertama kita kan namanya A sampai G. Jadi kita harus start dari yang A. Jadi A itu kita pilih yang dia memiliki edge terkecil. Jadi edge yang terkecil itu adalah yang menghubungkan antara A sama B. Jadi kita pilih itu. Kita satukan A sama B dan B terkoneksi dengan A. Sama juga edge dengan B sama A. Karena kita loop ke semuanya, ternyata B sama A itu paling kecil. Kita satukan lagi B sama A, walaupun sudah tersatu. Setelah itu kita loop ke C. C ternyata yang paling kecil itu ada 2 sih. Cuma kita pilih yang paling pertama. Yang paling pertama itulah dengan D. Jadi C sama D. Sama juga sama D sama C, karena yang paling kecil emang cuma D sama C, ya udah kita pilih sama. Dan E sama B. E sampai D itu memiliki edge apa ya? Sama semua. Cuma kita pilih seperti biasa, kita pilih yang paling pertama. Edge F sama E. Jadi pada kita di edge F, kita loop juga, dan ada edge yang paling terkecil itulah antara edge F sampai E. Dan akhirnya kita mencapai G, kita hubungkan G sama C, karena itu yang paling kecil. Nah, setelah kita melakukan iterasi pertama, kan kita lihat ini, tree-nya tuh masih tidak terkoneksi semua. Jadi ada 2 buah tree yang belum terkoneksi. Nah, jadi kita bisa melakukan iterasi lagi. Dengan caranya kita langsung koneksi tree-nya sama-sama tree, cuma kita langsung lihat pada edge-nya. Contohnya mungkin ini ada edge B sama C. Kita bisa koneksi edge sama B sama C untuk menghasilkan minimum spanning tree-nya. Bisa saja juga kita koneksi A sama D. Ini sama saja hasilnya karena total weight-nya itu menjadi 20 juga. Nah, juga mungkin saya jelaskan juga, dan pada iterasi terakhir tersebut kita menyambungkan 2 buah tree dengan edge paling kecil antara 2 tree tersebut dan dihasilkan total weight-nya adalah 20. Kemudian untuk poin B, carilah sebuah permasalahan real yang dapat dimodelkan dengan menggunakan tree. Saya berikan 2 contoh. Yang pertama adalah optimasi pengiriman barang. Dalam logistik dan pengiriman barang, terutama untuk pengiriman yang melibatkan beberapa titik distribusi, jaringan distribusi yang efisien dapat dimodelkan dengan tree. Setiap kota atau titik distribusi bisa dianggap sebagai simpul node vertex, dan panjang jalan atau rute di antara kota-kota itu kita sebut CCH. Nah, kita dapat menerapkan konsep MST dan perusahaan dapat mengidentifikasi jalur pengiriman dengan total biaya terendah. Nah, panjang jalan atau weight dari setiap edge itu ya bisa kita
anggap sebagai ya weight. Sehingga kita dapat mengurangi biaya operasional dan mempercepat waktu pengiriman. Dan kedua ada struktur sistem file komputer. Nah, jadi struktur pada sistem operasi komputer, file dan directory menggunakan prinsip directory tree. Directory utama itu disebut root directory atau simpul utama yang bercabang ke subdirectory atau file lainnya. Node direpresentasikan sebagai file atau folder dan jalur antar folder adalah edge. Navigasi dan pengelolaan file dan directory dapat dilakukan secara mudah dan efisien dengan menerapkan prinsip tree. Ya, selanjutnya untuk nomor terakhir yaitu 3. Di sini kita ialah pertanyaannya berapa jumlah pematang yang harus dilubangi agar air dapat terkuras habis dari ke-6 petak sawah tersebut. Nah, di sini terdapat 6 petak sawah. Nah, 6 petak sawah yang dimaksud ialah petak sawah yang dikelilingi oleh edge. Nah, sini misal petak sawah 1 yang ini, petak sawah 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 petak sawah. Nah, gimana caranya biar kita melubangi pematang yang dimaksud ialah edge-nya. Kita melubangi atau kita menghapus edge-nya biar airnya itu terkuras habis. Berarti biar airnya itu keluar, seluruh air yang terjegat ini itu dikuras dengan menghapus edge-nya. Nah, itu kita bisa caranya itu kita harus membuat suatu spanning tree dari graf ini. Nah, kita membuat spanning tree, misalnya spanning tree-nya itu didapat dengan cara menghapus edge atau pematang 1, pematang 11, 15, 14, 13, 12. Kita hapus, kita lubangi atau kita hilangkan. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini. Ini akan membentuk suatu spanning tree, salah satu spanning tree dari graf ini. Nah, bisa kita lihat sehingga airnya itu akan terkuras habis keluar ke sini. Jadi terkuras habis. Nah, ini merupakan salah satu solusinya untuk menguraskan air yang ada pada petak sawah. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya ialah berapa jumlah minimal pematang yang harus dilubangi. Nah, jumlah minimal pematang. Nah, di sini karena kita membuat suatu spanning tree, yang perlu kita hapus ialah sebenarnya chord-nya itu sendiri. Chord, bukan branch-nya. Branch merupakan edge yang termasuk dalam spanning tree, sedangkan chord ialah yang bukan edge yang bukan termasuk dalam spanning tree, atau yang kita lubangi atau hapus ini. Nah, terdapat rumus cara menentukan jumlah chord-nya, yaitu pertama ialah jumlah chord-nya itu rumusnya itu seperti gini, E dikurangin F atau ditambahin K, E kurangin F atau tambahin K. Nah, di sini E-nya itu banyaknya edge tentu saja di sini edge-nya adalah 15. Kemudian di sini banyaknya vertex. Vertex itu ada sebanyak 10 vertex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Dan banyaknya komponen. Nah, komponennya itu hanya 1. Yang kita mau hanya 1. Nah, sehingga jumlah chord atau jumlah pematang yang harus dilubangi itu dapat menggunakan rumus ini, 15 dikurangi 10 tambahin 1 sama dengan 6. Nah, jumlah chord-nya itu adalah 6, atau jumlah pematang yang harus dilubangi itu adalah 6. Sehingga di sini jumlah pematang sawah atau edge yang harus dilubangi agar air dapat terkuras habis dari ke-6 petak sawah tersebut adalah minimal 6 pematang sawah yang didapat dari rumus ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.